Proses politik pencapresan yang terus bergerak dinamis tentu saja menarik untuk kita ikuti. Media massa yang terus memantau dinamika politik terbaru ini tentu punya perspektif yang jernih dan segar yang mungkin aja lebih segar dari para pengamat politik dan juga para politisi yang ya bisa dipercaya atau enggak ya itu terserah Anda. Tapi bagaimana para jurnalis senior ini melihat dinamika pencapresan kali ini yang seru, tidak bisa ditebak sampai detik-detik terakhir menjelang batas tenggat akhir pendaftaran. Langsung saja kita akan berdialog dengan 4 orang jurnalis senior yang sudah menemani saya malam hari ini. Ada Mas Arief Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo yang ada di tengah. Terima kasih Mas Arief sudah datang. Kemudian ini tuan rumah sebenarnya Mas Elvan Dhani Sutrisno, wakil pemimpin redaksi Detikcom. Terima kasih Mas Elvan sudah datang. Kemudian ada 2 orang jurnalis senior kita, ada Bang Asro Kamal Rokan dan Mas Budiarto Samasi. Terima kasih Bapak-bapak sudah datang. Karena prinsipnya tidak ada tua, tidak ada muda kalau dalam dunia jurnalisme, apalagi yang tua itu harus Tutwuri Handayani. Saya mau tanya ke Mas Arief dulu. Saya mau tanya, kita bicara politik pencapresan, tapi kita tidak bicara lebih, nanti kita akan bicara lebih detail bagaimana koalisi oposisi dan koalisi Jokowi. Dari perspektif Anda, Mas Arief, Pemret Majalah Tempo, apa yang paling menarik dari pencapresan kali ini? Surprise, banyak yang surprise atau semuanya predictable dari awal sebenarnya? Saya kira begini ya, kedua belah pihak menyadari bahwa pasangan yang akan mereka ajukan akan sangat menentukan format dari pasangan yang lain. Itulah yang menyebabkan mereka saling mengintip. Kalau di dunia militer itu ada yang namanya smoke screen. Jadi lempar asap, lempar kabut supaya nggak bisa dibaca. Nah ini yang selalu lihat. Nah kenapa ini terjadi? Karena kedua-duanya melihat bahwa pihak lawan itu punya kelemahan yang harus diatasi oleh pihaknya sendiri gitu. Jadi kita sudah banyak bicara kalau pihak sebelah sana mengedepankan unsur militer, maka di sisi yang lain akan juga mengetengahkan hal yang sama. Kartu Islam juga dipakai oleh kedua belah pihak saling mengintip gitu. Nah problemnya adalah apakah tanggal 10 ini akan menjadi due date yang pasti. Deadline kalau kita mau tayang gitu hari besoknya gitu deadline-nya tanggal 10. Orang kan menunggu-nunggu tanggal 10. Coba kita lihat peraturan KPU. Peraturan KPU menyebutkan kalau yang mendaftar tuh baru 1 pasangan, maka dia bisa diperpanjang. Ya, 2 kali 7 hari gitu. Kalau tidak bisa juga akan ada perpanjangan lagi. Ini jadi variabel juga yang kemudian diperhitungkan. Ini akan diperhitungkan karena kalau orang salah satu pasangan menaruh kartunya pada tanggal 10, maka dia akan dibaca oleh yang lain. Maka yang lain bisa mundur dan itu yang saya bilang tadi saling membaca kesempatannya gitu. Jadi memang variasinya masih akan di situ-situ saja, tapi keputusan untuk memastikan variasi itu sangat ditunggu satu pihak kepada yang lain. Inilah yang membuat politik pencapresan ini menjadi mendebarkan buat banyak orang. Gitu. Tapi kalau bicara mendebarkan dan saling mengintip satu sama lain itu kan proses politik yang biasa dan terus terjadi. Tapi ada elemen of surprise nggak, Bang Asro? Dalam proses sampai hari ini ya? Saya justru berpikir tadi keputusan KPU tadi ya. Ditunda sampai berapa 2 kali 14 hari. Situasi akan sama menurut saya. Ini kan mereka saling intip ya. Tetap saja nanti mereka akan mendaftarkan pada saat-saat terakhir. Maksudnya 21 hari ke depan? Akan begitu juga. Kemungkinan. Kalau satu pasang yang mendaftar. Ya, masing-masing akan berpikir siapa yang mendaftar duluan. Pak Jokowi atau misalnya Pak Prabowo. Ini saling menurut saya ini keputusan KPU ini menurut saya juga harus dipertimbangkan. Ada satu catatan lagi Mas, saya potong sedikit, yaitu aturan KPU yang menyebutkan kalau ada partai yang tidak masuk dalam koalisi, salah satu koalisi, dia bisa tidak boleh mencalonkan pada pemilu berikutnya. Jadi mereka harus masuk ke dalam itu begitu. Nah sekarang ini kan tawar-menawarnya sedang terjadi dengan sangat sengit. Saya dengar sampai pagi terus di rapatnya untuk memastikan siapa yang menjadi wakil, siapa dan seterusnya begitu. Tapi Anda lihat sengit Mas Bas? Atau sebenarnya kan kalau koalisi kan ya dari 3 tahun lalu sejak Pilkada DKI konfigurasinya ya mungkin sangat bisa terbaca. Kurang lebih sama. Atau berbeda? Kurang lebih sama dengan 2014 juga. Terus kenapa sengit sampai akhir-akhir kalau konfigurasi kita sudah bisa baca dari awal? Apa yang membuat ini detik-detik terakhir komplikasi, dukungan juga menjadi pengaruh karena banyak partai yang terlibat. Untuk sebelah sini cuma 2 ya. Sebelah sini, sebelah sana tuh sebelah mana? Itu juga menjadi lalu peranan dari relawan. Kali ini juga lebih besar ya. Lebih menentukan. Relawan maksudnya mempengaruhi juga. Mempengaruhi. Berarti kekuatan non partai politik juga. Saya ingat dulu 2014 ketika nama
JK menjadi cawapres Jokowi terhitung mudah, Ya. Iya. nggak begitu komplikasi. Ya. Hanya beberapa hari selesai semuanya. Begitu juga ketika Oke. Hatta Rajasa menjadi cawapresnya Prabowo, mudah juga. Sekarang lebih complicated. Padahal itu aja. kata Mas Bas dari 2 tahun 3 tahun yang lalu bisa kita baca konfigurasi Sebetulnya. koalisinya. Enggak, kalau menurut saya ini cukup Gimana, menarik. Bang Mas. Problem sekarang ada pada wapres, calon wapres, bukan calon presiden. Cawapres. Calon presiden orang sudah tahu. Ya, rematch ya. Ya. Nah, justru sisi paling menarik itu calon wapres. Nah, ini yang menurut saya menjadi suasana menjadi tegang seperti sekarang ini. Detik melihat day by day, minute by minute ada elemen of surprise-nya nggak, Mas Elvan? Jadi gini, tadi saya ngobrol sama teman-teman. Teman-teman tuh ada yang datang nanya gini, Van, sebenarnya pilpres jadi nggak sih? Gitu. Kenapa mereka nanya begitu? Karena ini Sampai sudah segitunya? Iya, karena sudah tinggal 3 hari dan belum ada yang mendaftar. Dan saya mau menjelaskan juga ada juga yang awam memang mengikutinya. Melihatnya mereka apa sih yang membuat begitu lama gitu. Saya setuju sama Pak Asro tadi ya, bilang bahwa ini bukan pemilihan presiden. Kali ini adalah pemilihan wakil presiden. Iya. Kenapa tadi diskusi sama Mas Arief juga, beliau sampaikan bahwa seperti tidak begitu percaya diri gitu capres-capres ini, ada isu masalah Islam dan lain-lain, akhirnya muncullah nama-nama kandidat yang dari kanan segala macam itu, yang membuat akhirnya timbang dan lama. Prosesnya sangat lama dan Kanan itu sopo, Mas? taruhlah Partai atau non partai? Elemen partai atau non partai? Berarti ada kiri. Ya. Jadi misalnya bukan kanan, mungkin sering disebut sebagai keumatan. Oh iya. Misalnya Akhirnya muncul disebut juga mereknya. Ya, misalnya munculnya nama Kiai Ma'ruf Amin misalnya di Jokowi segala macam meskipun dan misalnya ada Mahfud MD dan lain-lain muncul di sana gitu kan. Akhirnya digodok-godok juga nggak selesai juga. Tapi saya yakin gitu Jokowi sebagai incumbent harusnya beliau berani mengambil keputusan di awal. Dia harus duluan. Kalau tidak dia tidak gagah sebagai incumbent. Oke. Ya. Berpoin. Jadi harus punya itu. kemewahan untuk menentukan sebenarnya ya. Yes. Tapi kita akan bahas Tapi fakta-fakta persoalannya politik. percaya diri tidak kan? Ya makanya. persoalannya. Nah, Harus kita akan bahas nanti kemewahan-kemewahannya, tapi Mas Arzul dijawabnya satu kata aja, yang lebih sengit, yang lebih ketat, titik gempanya ada di koalisi Jokowi atau Prabowo? Kalau buat saya incumbent ini menjadi sangat penting karena incumbent ini kalau pakai teorinya itu sudah mendapatkan 20% tanpa Oke. ngapa-ngapain pun dia sudah dapat 20% dan dia mempunyai kemewahan karena dia sudah punya infrastruktur partai dan sebagainya gitu ya. Jadi orang berebut untuk menjadi wakilnya Pak Jokowi. Jadi Anda lihat bahwa tremor politik, kesengitan, bukan gontok-gontokan, perebutan yang lebih keras ada di kubu Sebetulnya ada di kubu petahana ya, kubu incumbent ya. Tapi fakta politik terkini Anda lihat ada di mana? Ya dua-duanya sebetulnya sekarang lagi rame terus. Nanti abis ini saya mau ngomong sih. Yang paling, pilih salah satu. Di Jokowi menurut Di saya. Jokowi. Di Oke, kalau Mas Arief mengatakan Jokowi yang paling sengit, kita akan bahas mengenai koalisi Jokowi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya salah memprediksi nih karena saya pikir Mas Arief akan bilang justru tremor politik sekarang kesengitan ada di kubu Prabowo karena kelihatannya sih ada saling nggak terima, tapi ternyata ada di kubu Jokowi. Sebelum saya tanya ke Mas Arief apa yang kemudian terjadi, ini ada beberapa peristiwa ya beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum di Istana Bogor. Dan katanya sudah mengantongi satu nama dari beberapa nama yang katanya ada 10, ada 5, ada 3 ya. Jadi kemudian satu. Kita lihat dulu pernyataan-pernyataan ketua umum yang kemudian mengisyaratkan Jokowi sudah punya satu nama itu katanya. Ya, pernyataannya Romahur Muzi dan oke. Nampaknya langsung aja Mas Arief. Apa yang membuat Anda lihat Jokowi menjadi informasi yang sengit tadi? Saya kira begini, ada satu hal yang asumsi yang terlanjur dipercaya oleh kubu Jokowi, termasuk oleh Jokowi sendiri, bahwa dia tidak diminati atau tidak disukai oleh pemilih Islam. Oke. Itu terus-menerus dipompakan kepada Jokowi dan kalangan mereka sendiri, sehingga ada upaya serius untuk menarik minat dari pemilih Islam itu. Saya mau menjawab hal yang pertama dulu. Betulkah sebetulnya dia tidak diminati? Saya baca seluruh survei, nggak ada jawaban itu.
Jawaban apa tuh, Mas? Jawaban bahwa Jokowi tidak disukai oleh pemilih Islam. Jadi fata morgana saja. Jadi Asumsi itu. ini sebetulnya cerita yang berawal dari kasus Ahok dulu. Jadi ada demonstrasi 212, Jokowi dipotretkan adalah partnernya dengan Ahok, pelindung Ahok dan sebagainya begitu. Tapi kalau kita lihat survei, nggak ada yang membuktikan itu. Misalnya, ada satu survei yang bertanya tentang siapa yang Anda anggap paling ramah terhadap Islam. Nomor 1 adalah Prabowo. Berapa nilainya? Angkanya 19,7%. Jokowi berapa? 17, sekian persen. Bedanya itu hanya 2% dalam margin error. Begitu ya. Elektabilitas Jokowi sekarang ini adalah di 52-53. Siapa 52 dan 53 itu? Islam, umat Islam. Dalam sebuah survei yang lain misalnya di breakdown dari 52 sekian pemilih Jokowi atau mereka yang diprediksikan akan memilih Jokowi, Anda terafiliasi dengan organisasi kemasyarakat Islam apa? Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain. Ketika di breakdown angkanya kurang lebih sama bahwa mereka 52 sampai 56% memilih Jokowi. Jadi tidak ada alasan yang kuat bahwa Jokowi tidak disukai oleh pemilih Islam. Intinya Anda mau mengatakan bahwa cawapres Jokowi nggak usah terlalu memikirkan menyenangkan kelompok Itulah Islam. yang sekarang menurut saya jadi biang kacaunya adalah pikiran bahwa Jokowi tidak diminati oleh pemilih Islam. Sehingga dari 10 nama yang sempat dibuka oleh Presiden, 5 atau 6 merepresentasikan pemilih Islam. Incumbent jadi lupa tentang tantangan ke depan. Rupiah kita lagi jeblok, geopolitik, perang dagang dunia, itu menjadi terlupakan seolah-olah ya sudah deh menang dulu. Gitu. Kalau menang dulu siapa saja yang bisa menggrab the so-called pemilih Islam. Tapi masalahnya apa hubungannya antara fakta bahwa Jokowi ternyata secara survei ya disukai juga oleh kelompok Islam dengan kesengitan memilih calon wakil presiden, Mas Arief? Ini menjadi relevan. Misalnya 2 nama yang muncul belakangan adalah Ketua MUI Ma'ruf Amin dan Pak Mahfud MD misalnya. Yang dianggap mewakili atau dia dianggap bisa mengatasi problem tidak disukainya Jokowi oleh pemilih Islam, kira-kira begitu. Nah ini kan jadi saling intip. Di sebelah kanan ada Prabowo yang sekarang telah digadang-gadang untuk berpasangan dengan Ustadz Abdul Somad, mewakili Islam. Jadi kalau di sini Islam, kita juga harus cari wakil dari Islam juga. Gitu. Jadi ini jadi sesuatu yang matter gitu loh Mas Bas. Saya mau nanya Bang Asro, Anda setuju bahwa masalah Jokowi tersandra dengan image atau persepsi yang tadi Mas Arief katakan? Iya, saya setuju. Gerakan ganti presiden 2019 menurut saya itu cukup berpengaruh kepada cara berpikir dan cara Jokowi mengambil kesimpulan. Menurut saya ini juga gerakan masif. Tapi kalau misalnya tadi disebutkan bahwa hanya sekitar berapa margin errornya 2%, saya pikir ini bola yang terus membesar. Nah itu poin penting bagi Jokowi. Itu alasan kenapa Jokowi berpikir dia harus menempatkan wakil dari kalangan Islam. Cuma problemnya menurut saya ini juga tidak akan membantu. Kenapa? Dari awal ada kekeliruan menurut saya, kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi terhadap umat Islam. Ada rasa sakit, ada rasa luka kalangan Islam terhadap kepemimpinan sekarang ini. Dan ini menurut saya tidak mudah disembuhkan. Kalangan Islam real atau kalangan Islam tadi? Kalangan Islam politik lah. Kita lihat lah. Meskipun secara kuantitas mungkin saja bisa diperdebatkan. Bisa perdebatkan. Gerakan Islam politik kecewa ya? Iya. Dan kalangan menengah juga ya menurut saya. Dan ini menurut saya ada salah dari awal tadi itu. Kalau misal dari awal, Pak SBY menurut saya cukup bagus dalam ini ya. Mengharmonisasi, berkeseimbangan antara kekuatan Islam dengan kekuatan nasionalis. Pak SBY nanti kita bahas di kamar sebelah, di sesi berikutnya. Enggak, saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi seperti itu, ada kekeliruan dari awal. Dan menurut saya ini luka ini tidak mudah untuk disembuhkan. Nah, dan ini membuat Jokowi agak lama memilih calon wakil presidennya. Pas Bas, Anda lihat? Memang ada kekhawatiran terhadap kekuatan Islam yang anti Jokowi itu betul. Makanya juga sebetulnya 2014 JK itu dianggap representasi dari Islam yang bisa membantu memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin umat. Tapi works nggak secara politik, secara image dengan menaruh JK selama 5 tahun ini membuat Jokowi lebih aman? Faktanya belum tentu memperkuat belum tentu Jokowi. Atau tidak memperkuat? Ya karena justru bisa dianggap melemahkan dengan manuver-manuver JK sejak 2012 dan akhir-akhir ini ya komen-komennya soal pilkada gubernur DKI yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Memang itu akhirnya justru melemahkan Jokowi. Menarik, variabel JK jadi pertimbangan nggak Mas Evan dari cuitan-cuitan, aroma-aroma dan juga bisikan-bisikan yang Anda dengar gitu Mas?
sampai membuat deadline sini hampir deadline Pak Jokowi belum mengumumkan juga. Cerita tentang JK itu kan sebenarnya satu seri sendiri dari drama pemilihan cawapres Jokowi itu kalau dibahas lama. Jadi JK gitu sebagai pendamping Jokowi gitu selama sekarang ini ya sama Jokowi. JK itu oleh banyak orang, ini nggak saya yang nyebut ya, itu banyak disebut sebagai tidak berjalan beriringan gitu, tidak harmonis, tidak harmonis dan itu banyak sekali yang mengatakan. Terakhir Fahri Hamzah bilang jika itu cuma embel-embel, jadi nggak pernah ngambil keputusan. Beritanya ada di Detik, kok bisa dibaca. Jadi saya ekstrim itu orang bilang gitu loh. Nah kemudian apakah JK bisa merepresentasikan umat gitu? JK sebenarnya mewakili itu. Pernah di Dewan Masjid gitu kan, dekat dengan kalangan umat segala macam, cukup dekat ke arah situlah. HMI. Ya punya pengalaman panjang lah di situ. Cuma hari ini JK itu menjadi variabel yang tidak dibahas. Tidak di kalangan dibahas. partai-partai koalisi. Kenapa? Karena memang meskipun JK mengajukan ke MK itu atas bisa dikatakan pamit ke Jokowi ya, tapi partai-partai koalisi itu menjadi bertanya-tanya kenapa masih mau lagi. Sedangkan ini ada insight Saya mau tentang nambahin itu. begini ya, harus kita akui bahwa dan ini confirm cerita bahwa Jokowi 2 kali setidaknya meminta JK untuk menjadi pasangan kelanjutannya. Oke. Gitu ya. Kelanjutannya maksudnya periode berikutnya. Oke. Jadi sudah pernah 2 kali dan itu diakui. Berarti sudah ada blessing dari Jokowi untuk proses politik ada ini. pembicaraan dan itu diakui secara on the record oleh Pak JK sendiri dalam sejumlah wawancara termasuk pada Tempo. Nah, dia mengatakan itu. Artinya apa? Artinya ada blessing. Persoalannya adalah ada hambatan peraturan, ada undang-undang. Nah, kemudian dicobalah untuk dibikin didobrak gitu ya, supaya ada kesempatan Pak JK untuk terpilih lagi. Apakah Jokowi mendukung gagasan untuk melakukan judicial review itu? Ya kan? Orang-orang JK mengatakan, oh iya didukung begitu. Jokowi sendiri secara samar-samar mengatakan hal yang sama. Nah poinnya adalah kenapa Jokowi menghendaki JK lagi? Ini bisa dibawa tarik ke belakang pada 2014. 2014 saya kira PDIP, Ibu Mega sangat mendukung ke arah Jokowi JK karena dianggap paling murah. Biaya untuk menaklukkan the so-called pemilih Islam dan sebagainya itu paling murah kalau dibantu oleh Pak JK. Bisa. Pak JK itu orang yang sangat fluid gitu ya, cair kemana-mana dia bisa bicara, Amin Rais dia bisa bicara, Prabowo bisa bicara, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Gitu. Sehingga JK menjadi satu faktor penting. Tentu saja kalau kita bicara dengan partai koalisi, mereka akan mengatakan, oh enggak, misalnya begitu ya. Caimin misalnya mengatakan JK itu Ferrari, mobil keren, mahal, tapi penumpangnya sedikit. Iya, 2 orang katanya. Cuma 2 orang begitu. Tentu saja mereka akan mengatakan itu karena mereka tidak menghendaki ada JK di dalam konstelasi yang ada. Gitu. Jadi mereka kepengen itu. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau misalnya MK mengabulkan gugatan judicial review ini, maka JK akan menjadi satu faktor ya, yang akan diajak oleh Jokowi. Dan ini akan mengubah persepsi atau pandangan atau sikap dari anggota koalisi yang lain. Jika tidak bagaimana? Nah, saya duga Pak JK tidak akan tinggal diam. Dugaan saya ya bisa salah. Tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam itu artinya apa? Melawan. Dia bisa pindah ke kapal sebelah. Baik secara langsung atau tidak langsung. Ada presiden nggak seperti itu Pak JK? DKI. Ingat bahwa kedekatan JK dengan Anies Baswedan. Kalau di sebelah kanan Anies Baswedan diunggulkan baik sebagai wapres atau cawapres, maka JK akan punya peran yang sangat signifikan di sana. Bagaimana? Apakah variabel JK atau variabel Mega yang kemudian menjadi lebih penting, menjadi konsideran bagi Jokowi? Kita akan bahas yuk di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Nah, sebelum kita bahas lagi bagaimana Jokowi kemudian apa yang menjadi bahan-bahan pertimbangan Jokowi, kita lihat tuh berita-berita terkini tentang koalisi Jokowi. Boleh ditampilkan ke layar apa berita-berita terkini yang mungkin saja kita bisa gosipkan juga atau kita ngerasani lah kalau bahasa anak muda zaman sekarang. Boleh ditampilkan bagaimana cuplikan-cuplikan berita tentang Jokowi. Nah, ini dari Detik nih, Mas Afan harus bertanggung jawab nih. Jokowi dan Erlangga bertemu 4 mata usai rapat kabinet. Ini hari ini ya, peristiwa politik hari ini ya, Mas Elvan ya. Kita boleh, menurut Anda matters atau pertemuan biasa nih, Mas Elvan? Matters. Apa matters? Ini urusan cawapres. Karena hari ini setelah bertemu dengan Erlangga, Jokowi bertemu dengan Zulkifli Hasan tadi.
Oke, Anda yakin itu Iya. persoalan cawapres ya? Nah, tapi kenapa ada Zulkifli Hasan? Ini menarik juga, nanti kita bahas ya. Oke, next. Kita tampilkan lagi berita-beritanya. Yuk. Boleh langsung saja. Oke, kita masih menunggu berita-beritanya. Nah, ini ada baru lagi. Hasto klaim bakal ada satu parpol lagi dukung Jokowi. Ya, ini tanda-tanda juga setelah Zulkifli Hasan datang. Ya, kode kode keras. Kode keras ya. Anda baca gitu Mas Asro dan Mas Bas. Justru saya pikir ini akan merepotkan Jokowi sendiri ya. Kalau Masuk lagi partai begitu ya. Saya melihat ini ada kecenderungan tadi soal kelompok soal capres dari kalangan Islam. Menurut saya tidak hanya itu saja persoalan Jokowi, tapi juga ada persoalan partai-partai koalisi. Oke. Golkar mengatakan ya harus saya dong. Nah, yang lebih gawat kan ada ancaman seperti dilakukan oleh PKB misalnya. Ya. Kalau bukan Muhaimin, Itu serius apa enggak ancamannya Mas saya Asro kira kalau Anda lihat? saya kira serius. Untuk bukan buat nambah jatah menteri Satu, saja gitu. ya itu juga. Itu juga. Ini kan ya tahu lah kita pemain politik seperti itu kan. Tapi menurut saya antar partai ini juga belum ada suatu pandangan siapa gitu. Ya. Jadi menurut saya problemnya tidak hanya pada persoalan cawapres dari kalangan Islam saja. Oke. Nah dengan Erlangga, saya tidak tahu pembicaraan hasil dengan Erlangga. Oke. Jangan-jangan Mungkin juga dia mengatakan dikasih tahu. mohon maaf ya. Mungkin dia dikasih tahu bukan Bapak. Bisa jadi. Iya, Mohon tapi maaf ya. mengenai PAN itu tadi Anda baca ada kemungkinan itu peristiwa politik saja karena ini kan mendekati 17-an mungkin sebagai ketua MPR datang ingin mengundang pidato bisa saja kan. Tapi Anda lihat gimana? Masih dibujuk lah untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Oke, PAN, ya. apa yang membuat menurut Anda apa insentifnya? Lebih banyak Bukan insentifnya soal ke Prabowo atau Jokowi? insentif. Jokowi ingin dukungan, dia ingin presiden Indonesia itu didukung oleh sebanyak-banyaknya partai politik, aliran politik. Akan lebih baik begitu. Oke. Kalau saya tidak sedapat dengan pemikiran seperti Gimana? itu. Sebenarnya sudah cukup ya dengan PDIP, dengan Golkar, menurut saya sudah cukup. Tapi menurut Anda Bapak Presiden Jokowi punya kemewahan itu nggak untuk memilih? Saya memilih orang yang saya percaya, orang yang saya pilih, bukan Gini, ada kalau variabel. dulu ya kita Ini bandingkan cawapres. Cawapres tentunya. Kalau kita bandingkan antara sekarang Pak Jokowi dengan Pak SBY pada 5 tahun lalu ketika dia memilih Pak Budiono, itu kondisi ekonominya jauh lebih bagus di eranya Pak SBY gitu ya, pertumbuhan dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting elektabilitas. Elektabilitasnya Pak SBY waktu itu di atas 60%, 60 sekian persen gitu. Jadi dia confidence. Lebih aman ya. Makanya waktu itu sempat dipasangkan dengan sendal jepit pun menang kan gitu kan yang ramai di mana-mana. Bahkan ketika itu disebut ketika Pak SBY milih Budiono, wah ini pilkada Jatim. Gitu. Nah, betul. karenanya waktu itu confident sekali Pak SBY memilih Pak Budiono. Kemewahan itu Anda lihat ada di Pak Jokowi sekarang Mas Anda? Tidak. Secara ekonomi kita berbeda, pertumbuhan kita jauh di bawah itu, dan yang juga tidak kalah penting adalah elektabilitas Jokowi belum pada posisi yang aman. Iya. 52% LSI, survei LSI Dan yang beliau terakhir. bukan ketua partai. Nah, beliau bukan ketua partai dan pemilih loyalnya tidak equal dengan 52%. Jadi ada yang masih bisa berubah. Nah, inilah yang membuat Pak Jokowi memang harus pandai-pandai menipu buih begitu kan. Faktor Megawati gimana Mas Bas? Anda lihat. Kalau dulu 2014 saya kira ketum PDIP memang mungkin peranannya cukup besar dalam menentukan JK sebagai cawapres. Waktu itu ada Abraham Samad juga ya. Jadi walaupun Abraham Samad lebih tinggi dari JK, tapi akhirnya pilihan jatuh ke JK. Karena berbagai pertimbangan lah. Kalau sekarang ini saya kira Itu gosip atau fakta tuh? fakta. Kalau sekarang menurut beberapa sumber, memang ketum PDIP sudah tidak lagi sedominan dulu. Oke, tapi pasti tetap menjadi variabel penting ya. Tetap. Apakah dari 10 nama, boleh ditampilkan 10 nama yang dibocorkan oleh Roma Hormuzi, apakah ini bentuk kemewahan Jokowi atau Anda lihat ada faktor lain yang bisa membuat, boleh ditampilkan nggak? Grafis ada 10 nama udah yang kebanyakan katanya sekarang, Bud. Ya itu kan kita nggak pernah tahu. Last official statement-nya ada di 10 nama, sisanya kita bisa menebak-menebak gitu. Apakah bisa Saya kira tinggal 3 lah. Nah, ini di belakang kita nih. Saya mau tanya Bapak-Bapak, singkat saja sebelum kita pindah ke calon yang lain. Anda lihat ini bentuk kemewahan Jokowi atau gimana? Apakah yakin nggak? Per hari ini saya kira sudah nggak segini banyak. Oke, itu pasti. Apakah 1 dari 10 nama ini? Saya justru melihat ini Belum kebingungan. tentu juga saya kira. Ini lebih pada kebingungan Pak Jokowi. Oke. Apa asbabun nuzulnya Jokowi meminta Romi untuk mengeluarkan 10 nama ini?
Ya kita nggak tahu apakah ini diminta oleh Pak Jokowi atau inisiatifnya Romi saja ya. Tapi komposisi ini kan sebetulnya menggambarkan kombinasi yang mungkin diambil Pak Jokowi dengan menimbang calon dari pihak sebelah gitu. Baik. Jadi kalau di sana ada AHY, di sini ada Muldoko gitu kan. Kalau di sebelah sini ada Abdul Somad, di sini ada Pak Kiai Ma'ruf Amin dan sebagainya. Jadi itu yang saya bilang di awal tadi. Jadi Jokowi juga tetap akan melihat bagaimana kubu sebelah ya. Oke, kita akan bicara mengenai kubu sebelah supaya lebih berimbang ya. Usaha jeda berikut ini tetap bersama kami. Kalau tadi kita bicara kubu petahana ya cukup kompleks, tapi apakah kubu sebelah atau kubu lawannya, kalau kata Mas Arief tadi kubu sebelahnya juga tidak kalah kompleksnya. Mas Elvan, sekompleks Jokowi atau enggak sekompleks? Kalau Ini banyak sekompleks bukan sekompleks perumahan ya? Iya. Banyak, saya tadi pagi diskusi sama Denny JA ya, kemarin sama Pak Kodari dan lain-lain. Dari banyak pengamat politik, mereka melihat kubu Prabowo jauh lebih kompleks daripada kubu Jokowi. Kenapa? Karena milihnya rumit. Karena yang pertama, Prabowo punya masalah serius. Masalahnya adalah logistik. Jadi bahkan orang Gerindra sendiri ngomong Prabowo nggak punya logistik. Itu fakta tuh ya? Fakta, sampai Prabowo membuka pengumpulan dana kan, yang sekarang jumlahnya kira-kira baru berapa M, targetnya 10 triliun. Ya kan, sampai terberitakan waktu itu kan. Nah, kemudian itu satu hal. Yang kedua, sampai hari ini, Prabowo kan melakukan komunikasi politik dengan mendekatkan ke umat ya. Dia bertemu Habib Rizik di Tanah Suci segala macam. Kemudian Istimewa Ulama pun akhirnya mengeluarkan rekomendasi nama-nama. Itu yang satu Ustadz Abdul Somad dan satu lagi satu lagi Salim Segaf Al-Jufri. Akhirnya ketika keluar dua nama itu bukan selesai. Muncul masalah baru. Karena koalisinya menjadi semakin rumit. Misalnya, tadi PAN bicara nih. PAN kan tadi sore sudah ketemu dengan Jokowi. Memberi sinyal dia akan ke sana. Setelah itu dia... Serius itu? Sinyal? Ya sinyal atau pertemuan biasa? Karena ketika PAN bicara sendiri, tadi bicara, kita wawancara, dia menyatakan bahwa saya siap mendukung Prabowo kalau bukan Salim Segaf. Kalau bukan AHY. Artinya jatuhnya partai-partai koalisi Prabowo ini ya saling berebut untuk cawapres. Kalau bukan kita lebih baik bukan partai. Nah, karena itulah muncul nama yang sekarang menguat adalah Ustadz Abdul Somad yang didorong tadi pagi, ada deklarasi dari ini kan. Ya. Anda lihat itu serius atau gimmick politik saja? Tadinya seperti gimmick politik. Tapi yang saya dengar dari luar, gerakan untuk mendorong Ustadz Abdul Somad itu serius. Kenapa? Karena kalau Prabowo berduet dengan Abdul Somad, menurut banyak pihak, ini akan membandingkan antara Jokowi dengan Prabowo. Ini seperti kurang lebih umat gitu sama sebaliknya gitu. Makanya karena tadi Pak Mas Arief bilang Jokowi akhirnya harus memutar otak mencari yang bisa head to head gitu. Ya, dengan komposisi yang kurang lebih mirip gitu ya. Ustadz Somad kan juga sudah menolak kan. Nah, Ustadz Somad memang menolak gitu. Tapi dalam komunikasi kesininya, itu misalnya dari PA 212 komunikasi, ini komunikasi. Bahasanya itu jatuhnya adalah menerima kalau untuk persatuan umat gitu-gitu. Yang membuat alot apa, Mas Arief? PKS, PAN, atau Demokrat? Gini, yang harus kita emphasize sedikit adalah soal logistik tadi. Jadi karena asumsi dasarnya adalah Prabowo kesulitan dalam hal logistik, maka dia harus mencari orang yang meningkatkan elektabilitasnya dan meningkatkan pasokan logistik. Itu komposisi yang tidak gampang, dua-duanya itu. Jadi kalau kita bicara tentang... Dari nama-nama itu, misalnya kalau kita sebut saja lah, 3 nama teratas misalnya, ada AHY atau misalnya Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad yang di... Kalau bicara logistik, maka kita bicara tentang AHY. Karena kita meyakini bahwa Demokrat masih lah punya logistik yang cukup untuk memperkuat itu. Yang lain barangkali bisa menambah elektabilitas, tapi ada problem dalam hal logistik. Tentu kita bisa mengatakan setelah dideklarasikan uang bisa dicari, logistik bisa dicari, tapi tetap modal dasar itu menjadi sangat penting. Kalau enggak mobil ini nggak bisa gerak gitu. Anda setuju? Tapi 10T benar bisa sampai Mas untuk Bas, tapi satu Anda pasang setuju, sekarang. Mas Bas, Anda setuju yang membuat lama, yang membuat berlarut-larut saling gontok itu karena logistik? Atau karena... Enggak, ini sekali lagi ini cuma permainan kartu yang tadi aja. Dan itu bisa selesai sebenarnya. Iya, lebih lambat lebih baik, bukan lebih cepat. Karena mengintip
sekali lagi mengikuti kubu sebelah sehingga komposisi lawannya bisa ditetapkan atau bisa dipilih yang terbaik. Iya. Kita akan lihat beberapa berita terkini soal koalisi Prabowo. Ya kalau kita bicara koalisi Prabowo kan pasti ada yang punya saham kan, ada PKS, ada PAN, kemudian yang terakhir Partai Demokrat menyodok tapi katanya sahamnya paling gede katanya. Nah kita akan lihat dari PKS dulu lah. Apa berita-berita terkini dari PKS? Mas Elvan ini beritanya. Nah ini Habibur Rahman. GNPF Ulama FPI dorong Ustadz Abdul Somad menjadi cawapres Prabowo. Ini Gerindra sendiri nih yang berbicara mengenai ini ya. Kita ngomong lagi ya, kita lihat berita selanjutnya. Oke, ini masih bagaimana kalau kita lihat Habibur Rahman itu perwakilan dari Gerindra. Oke, nah ini dari Rakyat Merdeka Online. Bagi PKS, ijtima ulama penting diikuti. Wah, ini bagaimana pressure atau endorse dari PKS. Kita akan lihat berita lainnya tentang PKS. Apakah masih ada? Oke. Oke, ini masih berita yang lama. Kita ke berita berikutnya. Oke, ini dari cnnindonesia.com. PKS putuskan Salim Segaf UAS harga mati cawapres Prabowo. Ini berita tadi ya, baru naik jam 19, berarti keterbaruannya ada. Gimana Bapak melihatnya? Mas Arief, Ya, tentang PKS, khusus PKS ini ya. Apa yang membuat PKS ini kan kalau kita baca pacarannya cukup lama sama Gerindra gitu ya. Kenapa di akhir-akhir jelang resepsi pernikahan kok kayaknya agak galau gini? PKS ini merasa punya andil yang sangat besar dalam hubungan mereka berdua gitu ya. Kalau kita lihat pilkada kemarin gitu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, PKS punya peran yang sangat besar untuk meningkatkan. Memang tidak semuanya menang kandidat dari PKS, tapi mereka merasa bahwa kita sudah habis-habisan. Nah, kalau kita sudah habis-habisan, maka tolong dong perhatikan kami dalam Pilpres. Oke. Itu kan, makanya dia sodorkan sejumlah nama, tapi yang paling tinggi adalah Salim Segaf Al-Jufri. Tapi sekali lagi, pertanyaannya adalah bisakah kombinasi antara Prabowo dan Salim Segaf itu bisa meningkatkan dua hal tadi. Satu elektabilitas, kedua logistik. Bisa, jadi menurut balik Anda? lagi ke situ. Saya ragu gitu. Dan saya kira teman-teman di Gerindra juga punya keraguan yang sama gitu. Oke. Kita maju untuk apa? Maju untuk menang kan? Kalau dua hal itu tidak bisa dijawab, maka ya sudah, kita pasti akan kalah. Dan saya relatif meyakini kalau Prabowo maju, kubu Jokowi akan gembira ria karena ini rematch. Dan segala pertarungan yang pernah terjadi 4 tahun lalu akan terulang lagi. Oh, Sebaliknya kalau satu calon aja gimana? kalau faktor Kemungkinan Partai itu Demokrat. masih mungkin terjadi nggak? Satu calon kan secara undang-undang tidak diperkenankan, makanya kemudian akhirnya Kan bisa diperpanjang. melawan Dan kota khawatir kosong. bisa kejadian seperti Makassar lawan kota kosong. Kota kosong mungkin saja nggak terjadi karena diperpanjang 2 kali 7 hari tadi. Tapi kalau mengenai Partai Demokrat ini menarik. Ini pendatang terbaru tapi cukup membuat PKS nampaknya resah. Kalau tadi kita lihat, boleh kita tampilkan nggak sebelum ke Pak Asro ya, kita tampilkan yuk dari PAN, bagaimana sih berita terbaru dari PAN dan PKS bisa ditampilkan lah ya. PKS sudah, oke, ini ketum PAN. Cawapres Prabowo sebaiknya dari non parpol. Wah, ini ada ini baru nih ya dari. Oke, kita next. Kita lihat berita berikutnya. PAN tolak dari cnnindonesia.com, PAN tolak AHY atau Salim Segaf menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nah, PAN tolak AHY atau Salim Segaf jadi cawapres Prabowo Subianto. Anda lihat ini kayaknya faktor AHY jadi, dan ini kalau PAN dulu deh sebelum kita bicara mengenai Partai Demokrat. Anda lihat gimana nih sikap PAN? Ya, apakah nggak firm atau apa yang membuat PAN kemudian menjadi menunda rakernas? Ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa terjadi kegalauan di koalisi ini. Dan kemudian PAN coba untuk mengambil inisiatif atau menawarkan jalan tengah. Ya sudahlah, kita terus pakai orang-orang parpol deh. Kan itu menurut saya yang diinginkan oleh PAN. Jadi Prabowo tetap calon presidennya, kemudian cari orang yang di luar parpol. Ini yang mungkin bisa mempertemukan semua kepentingan. Saya pikir PKS ada kesan memaksakan, bahkan melalui ijtima ulama itu kan lebih, kita tahu lah, UAS tidak akan menerima, maka pilihan harus kepada Salim Segaf. Jadi ini rekayasa politik menurut Anda? Atau saya menduga gitu? seperti itu. Semestinya kalau mereka berpikir untuk kemenangan, mereka tidak dengan dua nama itu. Ini kan memaksa Prabowo untuk memaksa
satu, mereka bisa kasih 3 atau 4 nama, 9 nama. Tapi tidak seperti itu. Nah, ini akan menyulitkan posisi Prabowo. Apalagi ada ancaman mengatakan bahwa kalau kita punya tidak dipilih ya kita pergi. Oke. Ya menurut saya ini kan juga menurut saya tidak baik ya. Demokrat merasa dia punya hak juga untuk mencalonkan tokohnya. Ya. Karena dibanding dengan PKS, Demokrat jauh lebih besar suaranya, Oke. suara kursinya. Artinya masing-masing mereka untuk menawar. Tapi menurut saya ada baiknya kita sejak awal Pak SBY itu mengatakan bahwa oke, kita taruh di tengah saja. AHY mereka tidak memaksakan AHY. Kita duduk di tengah, kita bicarakan siapa. Itu betul ideal menurut betul saya. tidak memaksakan atau secara Menurut saya, public ya. appearance Menurut saya saja atau seperti memang itu. Menurut saya luar panggung depan panggung belakang seperti itu sepertinya ya. Sejauh yang kita lihat seperti itu. Oke, Mas Bas, apa yang membuat deadlock nih di kubu Prabowo? Kalau kita lihat lebih Ya, aneh menguntungkan ya. mana? Sebetulnya Gerindra hanya perlu satu mitra partai ya untuk mencapai Dengan ambang Demokrat batas cukup ya. menurut saya. Tapi komplikasi belakangan ini menunjukkan kok jadi makin susah. Dan tekanan terberat memang jatuhnya ke Prabowo, Iya. bukan hanya ke Gerindra. Siapa yang menekan paling besar? Semuanya sekarang. Oke. Saya malah agak percaya memang Pak Prabowo ini belakangan ini gampang sekali goyang ya. Menurut Anda, oke Apa namanya, Iya. jadi capres saja mundur, maju mundur terus. Iya. Tapi kalau menurut Anda, kalau misalnya memilih pasangan dari partai koalisi, ya sebut saja ada Partai Demokrat, PAN, dan PKS, mana yang paling menguntungkan bagi Prabowo? Yang setia ya PKS. Secara politik dan Iya. logistik tadi? Secara politis, Menguntungkan nggak? ya siapapun cawapres Oke. doesn't matter lah buat Pak Prabowo. Oke. Matematika, kalau kita bicara matematika, mana yang paling menguntungkan Bapak? Buat Prabowo sendiri, apa yang membuat Prabowo susah sekali? Ya kalau elektabilitas ya, kalau dia elektabilitas masih so-so lah ya antara AHY dan yang lain-lain gitu, karena masing-masing sudah punya basis masanya gitu. Oke. Kalau dari sisi logistik saya katakan tadi AHY barangkali lebih kuat gitu. AHY juga bisa mewakili pemilih muda, pemilih muda. Cuma persoalannya ini militer-militer. Nah, ada problem di situ. Itu juga akan menjadi weakness point dari pasangan ini begitu. Oke. Dia bisa mengangkat misalnya Abdul Somad yang katanya lagi populer sekali sekarang ini gitu. Mungkin bisa menggrab banyak pemilih Islam dengan sentimen-sentimen keagamaan. Tapi lagi-lagi apakah ini bisa mendatangkan suara yang signifikan dan dukungan logistik yang cukup. Tapi mungkin ada yang broken heart nggak dari proses politik ini di kubu Prabowo? Saya sudah mendengar dari kubu Prabowo PKS itu patah hati karena calon-calon yang ini tidak banyak dilihat begitu. Oke. Makanya dia ngotot dengan Salim Assegaf gitu. Oke, Mas Elvan gimana? Sebenarnya yang paling seru dari kubu Prabowo adalah manuver SBY. Kan SBY begitu dia gagal koalisi sama Jokowi, kemudian cerita panjang lebar, kemudian dia bertemu Prabowo sekali. Oke. Bertemu Prabowo sekali nggak deal, bertemu Prabowo 2 kali. Dalam pertemuan kedua mereka berdua sepakat bahwa kita tidak memaksakan cawapres. Tulis sama Detikom, kita menulis itu cek kosong buat Prabowo dari SBY. Ternyata kemudian besoknya Syarif Hasan ngomong, kita mengusulkan AHY, cek kosong itu bertulis AHY gitu. Gitu. Jadi Ceknya sudah mulai diisi. walaupun udah ngomong bukan harga mati, tapi saya bilang bukan harga mati, tapi kan harga gitu loh. Tetap saya didorong-dorong dan yang saya Enggak, menurut saya itu normal saja. ya normal saja. Oke. Kalau saya ketua partai, saya akan ajukan calon Ya, saya. itu. Iya, betul. Makanya kemudian panggung depan panggung belakangnya harus harus Dan seimbang. setiap ketua partai harus mencalonkan. Tapi Singkat nanti saja kemudian terakhir. kan, Singkat saja terakhir. Saya mau dibahas tanya ke Mas kembali. Arief untuk menutup dialog kita malam hari ini. Ijtima ulama seberapa jadi consideran rekomendasi Ya, itu? kalau Singkat kita berpikir bahwa Islam politik harus kita pertimbangkan, maka ini menjadi relevan. Tapi sekali lagi kita mesti melihat survei secara serius, betulkah apa yang disebut dengan Islam politik itu punya peran yang signifikan dalam percaturan ini begitu ya. Nah, dari data yang saya katakan di awal tadi, saya lihat sebetulnya masyarakat pemilih real yang ada di bawah itu sebetulnya masih bersifat cair begitu. Jadi boleh saja dipertimbangkan, tapi nggak usah terlalu serius. Ya, mereka hanya kelompok penekan, Yes. pressure group. Pressure group. Kebetulan pengaruhnya sekarang, terutama di media massa, sangat Oke. kentara. Kalau saya poin saya begini. Tanggal 10 itu mestinya adalah batas akhir. Ya.
Tapi diundur-undur lagi. akan diundur lagi? Dia udah capek. Kita semua juga capek karena berdebat-debat karena kayaknya kali ini susah sekali ya apa membaca apa hasil akhirnya atau komposisi akhirnya. Kita akan terus melihat bagaimana perkembangannya. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangannya. Kita akan ulang lagi forum ini nanti kalau sudah ada konfigurasi yang resmi nanti kayak undang lagi Bapak-bapak ke sini untuk kita ngerasani orang itu lagi. Oke. Kita akan terus menantikan bagaimana perkembangan politik yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini. Saya Budi Adiputro dan para jurnalis senior yang hadir di sini undur diri. Selamat malam.